Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nathanael Krisna Bertus dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Topik pembahasan kita pada hari ini yaitu perihal pencegahan korupsi. Hal pertama yang ingin saya bahas hari ini adalah usaha atau upaya kita, bagaimana kita cara mencegah korupsi. Yang pertama adalah melakukan tindakan preventif. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu preventif. Preventif adalah bersifat mencegah agar suatu hal atau suatu akibat tidak terjadi apa-apa. Contohnya kita melakukan hal yang sebenarnya kita itu akan merusak masa depan kita, atau misalkan itu akan bersifat bahaya kepada kita. Nah, karena kita udah tahu hal itu, muncullah tindakan preventif ini, atau tindakan mendingan saya tidak usah melakukan ini karena ini sangat berbahaya buat saya. Nah, itu merupakan salah satu upaya mencegah korupsi. Yang kedua adalah melakukan edukasi sedini mungkin. Nah, ini targetnya lebih ke untuk orang-orang yang biasanya melakukan sosialisasi atau edukasi kepada anak-anak seusia dini, kayak misalkan anak-anak SMA, anak-anak SMP, bahkan anak-anak SD juga menurut saya memerlukan edukasi mengenai gimana caranya untuk mencegah korupsi. Yang ketiga adalah pengembalian uang negara. Pengembalian uang negara di sini dimaksudkan untuk orang-orang yang sudah melakukan tindakan korupsi. Misalkan pemerintah yang melakukan tindakan korupsi, mereka harus mengembalikan kerugian yang telah mereka lakukan. Dan biasanya kan kalau misalkan orang tertangkap oleh KPK, pemerintah atau pejabat tertangkap KPK melakukan tindakan korupsi, biasanya uang itu digunakan untuk sebagai aset negara. Nah, daripada dipakai untuk aset negara, mendingan itu uang dikembalikan ke pihak yang berwajib atau misalkan pihak yang telah dirugikan. Yang keempat adalah melakukan pengawasan melekat. Ini lebih ditujukan kepada pemerintahan-pemerintahan yang melakukan pengawasannya kurang ketat kepada pemerintahan lain. Jadi ini lebih dikhususkan untuk para penjabat-penjabat tinggi. Lalu di sini mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi. Contohnya mudah sekali, seperti hal yang sedang saya lakukan sekarang atau hal yang sedang saya jalani sekarang, yaitu melakukan sertifikasi BNSP atau misalkan cara mencegah korupsi. Ini adalah salah satu contoh sosialisasi di kalangan universitas atau mahasiswa. Lalu juga yang kelima ada perbaikan sistem pengawasan. Ini hampir mirip dengan poin yang keempat sebelumnya. Terus yang terakhir ada mempermudah sistem perizinan. Lalu pembahasan selanjutnya adalah tujuan akhir pencegahan. Nah, gimana sih kalau misalkan hal ini sudah terjadi di pemerintahan, terus bagaimana sih cara kita mencegahnya lagi itu, atau misalkan untuk tidak tambah memperburuknya? Yang pertama, menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka memanjang terwujudnya good governance. Sebenarnya kita harus tahu, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan politician framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Panjang banget. Iya, tapi kita bisa merangkumnya menjadi good governance merupakan suatu dasar atau suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian, keputusan, dan pelaksanaannya yang hal itu dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan suatu pemerintahan melakukan atau mengambil suatu keputusan. Nah, keputusan yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut haruslah dipertanggungjawabkan atau dijalankan sesuai amanah. Sasaran dari hal ini adalah yang pertama pastinya menurunnya perbuatan korupsi. Wah, itu udah pasti banget. Karena emang tujuan awalnya untuk mengurangi perbuatan korupsi atau menuruni perbuatan korupsi. Yang kedua adalah menurunnya jumlah kerugian finansial maupun sosial. Ya pasti, karena dengan berkurangnya atau menurunnya perbuatan korupsi, pasti banyak pihak yang sebelumnya dirugikan sekarang sudah tidak dirugikan lagi. Yang dimana pasti tercipta suatu kesejahteraan dan perbaikan dalam hal ekonomi.
Lalu yang ketiga ada meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi. Dengan adanya pencegahan ini, pasti banyak pihak-pihak berwajib yang turun tangan untuk melakukan penelusuran atau melakukan suatu analisa terhadap hal-hal yang menurut mereka akan memicu suatu korupsi. Lalu yang keempat ada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi. Karena sudah ada tindakan pencegahan ini dari pemerintah, biasanya karena pemerintah melakukan hal tersebut, biasanya masyarakat juga akan melakukan apa yang telah pemerintah lakukan. Jadi good governance ini merupakan tindakan yang menurut saya paling efektif dilaksanakan, terutama di dalam kalangan masyarakat juga. Terus selanjutnya ada terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi, serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi, dan juga wewenangnya. Yang terakhir ada meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Yang terakhir ada indikator keberhasilan. Terdapat 4 poin dalam indikator keberhasilan. Yang pertama, menurunnya presentasi tindak pidana korupsi. Yang kedua, ada kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat. Yang ketiga, ada pengembalian uang negara meningkat. Dan yang terakhir, ada sistem pengawasan melekat pada instansi-instansi efektivitasnya meningkat. Ya, baik. Terima kasih sudah mau mendengarkan pemaparan singkat atau dari materi dasar penyuluhan anti korupsi yang saya ambil topiknya itu pencegahan korupsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.